Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan materi studi etnomedicine, pengobatan diabetes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Di etnomedicine, pengobatan diabetes ini tentunya dalam rangka untuk eh, mengetahui beberapa etnis tertentu yang menggunakan beberapa tumbuhan obat untuk mengobati penyakit diabetes begitu. Karena memang kita kenal bahwa pengobatan tradisional berdasarkan tentunya data eh, Ristoja, riset penggunaan eh, jamu dan tanaman obat di beberapa daerah di Indonesia, ternyata masih cukup banyak masyarakat kita yang menggunakan obat tradisional untuk menyembuhkan penyakitnya. Dan untuk topik etnomedicine dari penggunaan untuk obat diabetes ini, kami ingin menyampaikan beberapa penelitian atau salah satu penelitian dari tim peneliti yang melakukan riset terkait dengan studi etnomedicine diabetes di daerah Ciamis begitu, Jawa Barat begitu. Jadi di daerah Jawa Barat sering dikenal dengan istilah pengobatan tradisional atau batra begitu. Dan untuk penelitian etnomedicine ini ternyata khusus untuk pengobat tradisional yang eh, tentunya apa namanya memiliki lisensi begitu atau memiliki surat izin pengobat tradisional atau SIPT begitu, sehingga pada saat survei itu lebih mengerucut begitu karena siapa yang bisa sebagai atau bertindak sebagai responden begitu. Karena tentunya salah satu minat mengapa masyarakat kita masih banyak menggunakan obat tradisional, salah satunya adalah tentu karena ketersediaan obat atau mungkin juga keterjangkauan terkait dengan harga dan sebagainya. Dan yang kedua pasti juga karena nenek moyang kita sudah menggunakan beberapa tumbuhan, tanaman yang tumbuh di lingkungan tempat tinggalnya itu digunakan sebagai obat bahan baku obat tradisional begitu. Dan yang kedua tentunya juga sebagai upaya untuk pelestarian eh, tumbuhan yang berkhasiat obat itu perlu dijaga agar tidak mudah begitu. Nah, tentunya salah satu cara yang dilakukan itu dengan cara melakukan pendekatan studi etnomedicine yang salah satunya itu adalah dilakukan di daerah kampung adat Kute yang memiliki keunikan atau mungkin sudah pernah ada laporan bahwa ada 101 jenis tumbuhan yang berkhasiat sebagai alternatif tanaman atau sebagai alternatif pengobatan tradisional di daerah Ciamis atau Jawa Barat ini. Salah satu penyakit yang menjadi concern itu adalah bagaimana apakah masyarakat Ciamis ini juga masih punya kepedulian terhadap penggunaan khasanah sumber daya alam yang ada begitu, sehingga salah satunya adalah yang dipilih adalah terkait dengan pengobatan diabetes begitu, yang eh, diharapkan akan ditemukan data empiris penggunaan obat tradisional yang eh, mungkin belum didokumentasikan secara menyeluruh terkait dengan penggunaannya sebagai eh, pengobatan diabetes, karena penyakit diabetes ternyata juga epidemiologinya terus meningkat, termasuk salah satunya juga eh, ada di daerah Ciamis. Dan yang berikutnya tentunya studi etnomedicine ini juga diharapkan mampu menginventarisasi ya, khususnya pengobatan menggunakan tumbuhan tradisional oleh pengobat tradisional yang akhirnya nanti bisa memberikan pencerahan sebagai basic evidence base begitu untuk pengembangan secara ilmiah
yang khas di daerah Ciamis. Jadi secara umum tentunya metode penelitian untuk etnomedicine juga seperti saudara sudah ketahui, pasti adalah yang pertama menetapkan lokasinya begitu. Jadi lokasi itu adalah tentunya daerah yang mungkin harapannya masih cukup apa namanya kuat mempertahankan budaya, mempertahankan tentunya perilaku-perilaku baik khususnya dalam penggunaan obat tradisional atau tanaman obat tradisional yang ada. Jadi pertama menetapkan wilayahnya, daerahnya di daerah mana begitu sehingga akan bisa dipastikan begitu area studinya itu. Dan yang kedua juga selain area juga siapa yang nanti akan menjadi sasaran responden untuk mengumpulkan data etnomedicine. Kalau dalam ini adalah posisi batra yang tersertifikasi itu terletak di daerah mana. Jadi dipilih ada 3 daerah, Kecamatan Ciamis, Kecamatan Lakpok, Kecamatan Barekbek, dan Kecamatan Camaranggas begitu. Lebih tepatnya bukan hanya 3 tapi 4 ya. Kecamatan Ciamis, Kecamatan Lakbak, Kecamatan Barekbek, Kecamatan Cimaranggas. Ini adalah tentunya jalannya penelitian sama seperti pada penelitian etnomedicine pada umumnya menggunakan pengumpulan data dengan snowball sampling yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan yang pertama, nanti akan cara berurutan itu akan bisa mendapatkan informan yang kedua, ketiga, keempat, dan sampai sejumlah yang dipersyaratkan di dalam perhitungan jumlah sampel di dalam jalannya penelitian yang harapannya nanti memiliki validitas dari responden yang terpilih atau yang memenuhi kualifikasi sebagai kriteria atau memenuhi kriteria inklusi. Teknik yang digunakan adalah dengan wawancara, menggunakan kuesioner yang open-ended question, dan populasi individu ini didapatkan hasil surveinya itu sekitar atau jumlah pengobat tradisionalnya itu atau penyehat tradisional di Kabupaten Ciamis didapatkan hasil surveinya sejumlah 31 orang. Sampel dalam penelitian ini adalah penyehat tradisional Batra di Kabupaten Ciamis sesuai dengan kriteria inklusi. Kriterianya adalah yang bersangkutan menggunakan di dalam pengobatannya adalah menggunakan hanya tumbuhan saja. Yang kedua adalah berdomisili di Kabupaten Ciamis dan sudah praktek minimal 1 tahun dan sudah terdaftar secara legal formal di tentunya sebagai batra begitu ya, apakah itu di dinas kesehatan atau mungkin juga di dinas atau juga biasanya ada juga dilaporkan juga ke dinas atau juga di lembaga-lembaga hukum seperti misalnya di pengadilan atau apa begitu sebagai syarat bahwa yang bersangkutan memenuhi kriteria sebagai pengobat tradisional. Itu yang kedua adalah kriteria eksklusinya. Tidak bersedia diwawancarai, tidak dapat membaca dan menulis begitu. Jadi ini yang masuk dalam kategorisasi ini atau juga ketika sudah tidak berpraktek atau berprakteknya itu kurang dari 1 tahun tentunya itu termasuk kategori juga kriteria eksklusi. Jadi kriteria inklusi itu apa? Kriteria inklusi adalah kriteria yang memenuhi syarat ketika itu kita gunakan sebagai responden, harapannya nanti hasil wawancaranya memiliki validitas yang cukup kuat, akurat, dan bisa dipertanggungjawabkan sebagai sebuah hasil penelitian etnomedicine. Dan yang berikutnya, setelah informan itu ditentukan, informan yang bersedia itu mengikuti penelitian dengan mengisi apa? Informed consent. Informed consent adalah persetujuan mengikuti penelitian berbagai tentunya dengan impact atau dampak yang tentunya harapannya saling menguntungkan begitu ya. Jadi tidak ada pretensi atau tidak ada persepsi yang merugikan bahwa ini hanya sekedar explore saja untuk mendapatkan masukan, tapi harapannya juga nanti bisa menjadi feedback juga ke depan seandainya penelitian ini cukup berhasil dan mungkin akan bisa disosialisasikan ke dalam masyarakat yang lebih luas di kecamatan-kecamatan lain, mungkin di Kabupaten Ciamis. Data yang dikumpulkan ini biasanya adalah berupa tanaman obat dengan nama lokalnya, bagian yang digunakan, dan biasanya adalah dengan cara menyiapkannya begitu, manufakturnya. Jadi bagaimana menyediakannya atau menyiapkannya begitu ketika diketahui
atau diambil dari bagian tanaman mana, Simplicia apa begitu, setelah itu direbus atau diseduh atau setelah itu diminum begitu dengan tentunya interval waktu tertentu sehingga dengan data itu akan bisa diketahui baik itu nama lokalnya, nanti harapannya ada proses determinasi untuk memastikan nama Latin karena nama lokal itu biasanya memiliki kemiripan atau berbagai daerah itu memiliki nama yang berbeda-beda. Analisis dari penelitian etnomedicine itu memang ada beberapa analisis yang dibutuhkan, analisis data, sehingga penelitian yang kualitatif ini bisa agak didekatkan dengan penelitian yang kuantitatif, sehingga kita bisa membuat sebuah analisis data dengan cara menghitung misalnya jadi agak semi kuantitatif begitu. Yang pertama adalah bisa menghitung presentase dari frekuensi citasi atau frequency of citation begitu, dan juga PPU ya, plan part use, bagian apa yang digunakan. Kalau frekuensi citasi itu adalah berapa banyak responden yang mengatakan atau menyebutkan tanaman itu cara berulang gitu. Jadi artinya informan 1 mengatakan misalnya tanaman A digunakan, ternyata informan 10 juga menyampaikan tanaman A digunakan untuk diabetes. Ternyata informan nomor 31 ternyata juga dia menyampaikan bahwa tanaman A juga digunakan untuk pengobatan tradisional di daerahnya begitu. Jadi semakin banyak frekuensi, semakin banyak keterulangan yang disebutkan tanaman itu digunakan, berarti frekuensi citasinya, frekuensi of citation-nya, FC-nya itu cukup tinggi. Nah, itulah yang nanti bisa dipercaya, ditarik sebagai sebuah kandidat yang akan dikembangkan menjadi bahan obat untuk diabetes. Dan yang berikutnya adalah cara penggunaan ramuannya menggunakan cara apa begitu, atau cara penggunaan ramuan obat atau cara pengolahan tumbuhan obatnya itu ini nanti bisa dicari juga dengan menggunakan pendekatan mungkin publikasi atau penelitian sebelumnya yang telah dipublikasi di dalam Google Scholar ataupun juga di beberapa tentunya platform yang ada, apakah nanti di apa namanya di Scopus, ada di PubMed, ada di yang lain juga begitu ya, yang bisa kita tambahkan di sana. Perhitungan FC atau frekuensi citasi ini bisa dihitung berapa jumlah atau jumlah berapa kali tumbuhan obat itu disebutkan dengan dibagi dengan jumlah total seluruh spesies tumbuhan obat yang disebutkan oleh semua informan atau responden BATRA tadi yang memenuhi syarat inklusi, kalikan 100% begitu. Semakin banyak informan yang menyebutkan bahwa tanaman ini digunakan di daerah Ciamis itu untuk pengobatan diabetes, maka tentunya FC-nya akan cukup tinggi. Sedangkan untuk bagian apa yang digunakan, tentunya atau plan part use itu bagian apa yang digunakan pasti adalah jumlah bagian tanaman yang digunakan dibagi dengan jumlah tanaman yang tentunya seluruh bagian tanaman yang atau juga tanaman yang disebutkan di dalam hasil wawancaranya itu kalikan dengan 100%. Jadi PPU adalah sigma dari RU, bagian tanaman dibagi dengan sigma dari RU-nya. Jadi RU yang di atas adalah bagian tanamannya atau kita kenal dengan Simplicia. Kalau yang di bawah adalah tanaman itu sendiri dari jumlah yang disebutkan di dalam seluruh proses wawancara etnomedicine ini yang berbasis pada tanaman apa yang digunakan oleh masyarakat daerah Ciamis dengan 4 kabupaten sebagai tempat sampling itu yang menyampaikan atau menyebutkan itu digunakan sebagai obat tradisional, khususnya bagian atau organ tanaman yang digunakan. Dalam hal ini adalah tentunya adalah yang kita kenal sebagai seorang farmasis adalah Simplicia. Ini adalah hasil pembahasannya. Jadi hasil penelitian ini pasti akan membuat deskripsi terkait demografi dari masyarakat yang ada sebagai sasarannya. Jadi bagaimana karakteristik dari pengobatan tradisional Kabupaten Ciamis. Jadi siapa yang berperan pada usia berapa, apakah pria atau wanita begitu yang
memang banyak berkecimpung di sana begitu atau berpraktek sebagai pengobat tradisional, dan berapa usianya itu bisa diklasifikasikan. Misalnya usia yang paling tinggi adalah ketika ada posisi di usia 41 sampai 50 tahun. Tapi yang di atas 50 sampai 60 sekitar 37%, tapi yang usia muda itu cukup besar juga begitu, sekitar 12,5%. Jadi jenis kelaminnya lebih banyak laki-laki, perempuannya hanya 25%. Pendidikannya juga ada yang perguruan tinggi sampai 25%. Dan asal ilmu pengetahuannya itu dari mana? Bisa dari turun-temurun, dari sumber lain. Tapi sebagian besar adalah dari turun-temurun begitu. Lama prakteknya ada yang di bawah 10 tahun itu ada 50%, dan di atas 10 tahun itu ada 50%. Jumlah pasien ini ternyata juga beragam, ada yang kurang dari 100, ada juga yang lebih dari 100 pasien juga begitu. Ini yang penting adik-adik semuanya, para mahasiswa begitu, bagaimana kita tadi sudah saya sebutkan di atas, sehingga kita pada saat melakukan uji atau studi etnomedicine terkait dengan penggunaan obat tradisional untuk diabetes, ini bisa kita lihat begitu dengan klasifikasi berapa jumlah sitasi, frekuensi of citation yang paling tinggi. Kalau dilihat di sini tentunya yang paling tinggi adalah tanaman insulin dengan nama latinnya adalah Smalanthus sonsifolius. Ini 3 kali disebutkan oleh responden, yang digunakan daun dikeringkan segar, dan tentunya cara pemakaiannya apa? Dengan cara di seduh gitu ya, dengan tentunya dibuat dengan bentuk rebusan atau seduhan yang diminum 2 kali 1 gelas sebelum makan begitu ya. Jadi berapa kali? 3 kali begitu ya. Jadi 15% ini dihasilkan begitu FC-nya begitu. Sedangkan yang kedua adalah Sambiloto atau Androgrammis paniculata. Disebutkan 2 kali oleh responden. Ini digunakan daun dan akarnya dengan cara disegar, direbus juga begitu ya. Ini sebelum makan juga. Dan yang lain-lain itu hampir sama. Jadi antara Sambiloto dengan sirih merah, Pipercrocatum itu digunakan daun, juga digunakan secara tradisional, dibuat dalam bentuk rebusan begitu. Sementara untuk tanaman-tanaman di bawahnya yang hanya disebutkan sekali, ada alang-alang, ada anting-anting ya. Alang-alang itu adalah Imperata cylindrica, ada Asia Afrika atau sering disebut dengan tanaman Afrika, Vernonia amygdalina begitu, dan brokoli ada ciplukan begitu. Jadi dari hasil ini tentunya bisa kita nanti padankan. Kita coba telusur penelitian-penelitian sejenis di pustaka-pustaka yang terbaru, baik itu di jurnal nasional maupun juga jurnal internasional, itu seperti apa. Tapi kalau penelitiannya Prof. Maman, memang juga ada juga penelitian untuk anti diabetes. Memang betul Sambiloto memang cukup kuat juga, selain sebagai anti kanker juga sebagai Sambiloto yang sudah sekarang saya kembangkan juga dengan kombinasi biji mahoni begitu, yang tentunya khasiatnya memiliki khasiat yang meningkatkan atau ada efek sinergitas begitu. Asia Afrika juga pernah kita lakukan, ataupun tanaman ini sering disebut dengan daun Malaysia, tapi sering disebut dengan daun Afrika begitu, dari keluarga Asteraceae ya, Vernonia amygdalina. Ini banyak ditanam di pinggir pagar di beberapa tanam atau di rumah kita begitu, yang tentunya ini khasiatnya memang agak lebih rendah dibandingkan dengan khasiat anti diabetiknya ketika dicoba dengan uji in vivo begitu pada animal model. Jadi data ini juga menurut saya cukup baik ya dari hasil etnomedicine yang ada di Kabupaten Ciamis, termasuk juga ciplukan. Ini beberapa penelitian juga sudah ada. Ada jambu biji, jati Belanda, kecibeling, karet kebo ya. Jadi ini di beberapa tanaman, termasuk jati Belanda ini juga Guasoma ulmifolia ya. Kayu kuning, kayu manis ini ya. Sekarang ini juga sudah banyak dikembangkan produk OHT atau fitofarmaka yang berbasis pada kulit batangnya. Ternyata di sana juga dipakai untuk diabetes. Ada kersen, ada manggis juga. Ini ya, jadi ada pinang, ada salam, ada sembung, ada sirsak. Ini adalah beberapa 20 besar tanaman yang sering disebutkan oleh responden begitu, yang di sana sudah disebutkan nama latinnya, bagian tanaman yang digunakan, cara membuatnya juga,
cara menyediakannya atau menyiapkannya begitu, apakah direbus, apakah ini hampir semuanya direbus semuanya ya begitu ya. Jadi kalau kecibeling dengan daunnya, jati Belanda juga dengan daunnya, kalau kayu kuning tadi Arcangalesia flava ternyata di Ciamis juga ada begitu ya, ternyata dipakai adalah batang dan akarnya yang diseduh. Pinang, salam, Eugenia polyantha ini dipakai daunnya juga begitu ya. Jadi ini ternyata juga 5 kali disebutkan. Jadi skornya adalah frekuensi oxidation-nya juga sama 1. Kalau yang paling tinggi tadi adalah daun insulin, baru yang kedua adalah sambiloto, dan pipercrocatum adalah sirih merah begitu. Ini adalah bagian yang digunakan, sebagian besar ada yang bunga, ada daun, kulit buah, seluruh bagian tanaman ada batang dan akar. Mungkin agak bergeser ke sini ya, jadi sebetulnya ini yang lebih banyak mungkin malah daun sebetulnya ya. Jadi agak geser sebetulnya, ini mungkin agak keliru untuk gambar yang kami cropping ini tadi. Ini adalah studi formula Batra yang terkait dengan publikasi ilmiah begitu. Jadi ketika kita melakukan studi etnomedicine, memang kita harus membandingkan juga dengan penelitian yang sebelumnya. Apakah sudah ada data preklinik atau mungkin juga ada data kliniknya begitu ya. Jadi agar kita bisa melihat apakah yang kita lakukan dari hasil etnomedicine itu masih ada relevansi dengan penelitian-penelitian yang lebih sepadan, lebih meningkat juga, apakah uji praklinik maupun juga uji klinik. Sebagai contoh, ke brokoli ini sudah ada uji klinik, ini Wulandari Wirawani misalnya begitu ya. Tapi prakliniknya juga sudah ada, ini beberapa alang-alang, anting-anting, ciplukan juga demikian, tetapi belum ada. Ini yang dipakai adalah ekstrak daunnya yang digunakan untuk anti diabetes. Daun insulin ini sudah ada prakliniknya begitu dengan cara rebusan. Demikian juga untuk jambu biji jati Belanda ini uji praklinik, berarti pada animal model sudah dilakukan ya, termasuk kayu kuning dan seterusnya. Dan ini juga kayu manis ya, jadi ekstrak dari kulit batang kayu manis ternyata memang sudah dilakukan juga uji praklinik maupun juga uji klinik. Dan sekarang itu sudah ada produk, namanya produk fitofarmaka untuk anti diabetik yang berasal dari kayu manis begitu. Kecibeling demikian, sudah dilakukan uji ekstrak daunnya dengan uji praklinik pada animal model. Kersen juga ya sudah ada data preklinik dari ekstrak daun kersen ini yang digunakan dengan rebusan maupun juga infusa. Demikian juga untuk areca catechu juga demikian ya, ada uji praklinik, termasuk juga daun salam sudah ada uji praklinik untuk membuktikan apakah betul daun salam yang secara etnomedicine di daerah Ciamis juga dipakai untuk anti diabetik, juga sudah ada penelitian sesuai dengan itu dan sudah dilakukan preclinical trial atau uji tentunya manfaat biasanya, khasiat, dan biasanya juga diuji toksisitasnya. Sambiloto juga demikian ya, prakliniknya sudah ada juga sudah dilaporkan. Sambiloto mungkin sekarang sudah ada beberapa yang dilakukan uji klinik untuk anti diabetik. Sembung juga demikian. Dan ini sirih merah ternyata juga ada pernah dilaporkan uji kliniknya juga nih ya, di beberapa penelitian dari Hadi Setiawan maupun Yuliarta. Serta sirsak ini menarik karena sirsak juga selain digunakan untuk anti diabetes juga untuk anti asam urat begitu, atau juga untuk osteoartritis yang sekarang banyak dikembangkan. Jadi ini adalah kesimpulannya dari data yang ada di uji etnomedicine untuk anti diabetik, bahwa eksplorasi tanaman tradisional yang digunakan oleh Batra Ciamis cukup beragam. Jadi penggunaannya cukup beragam begitu. Terbukti paling tidak ada 20 jenis tanaman yang secara khusus digunakan sebagai pengobatan diabetes dengan tadi scoring mulai dari 5 kali disebutkan oleh informan begitu, yaitu adalah daun insulin begitu, dan yang 3 kali disebutkan itu adalah untuk sambiloto dan juga sirih merah begitu ya. Jadi ini tentunya adalah
salah satu eh, apa namanya penelitian yang menurut saya cukup baik begitu ya, karena bisa memberikan data etnomedicine di masyarakat Ciamis dengan 4 kecamatan sebagai daerah untuk survei terhadap pengobat tradisional yang punya lisensi baik itu dari Departemen Kesehatan dan Kehakiman biasanya, dan ternyata dengan cara metode survei snowing poll begitu ya, jadi modelnya dilempar dari atas, informan yang pertama kali dapat, nanti kita akan mendapatkan informan berikutnya berdasarkan informan yang pertama yang kita pegang dari aspek validitas dan juga kompetensi dan juga persyaratan yang tadi disebutkan, dia memiliki legal formal sebagai pengobat tradisional atau pelayan pengobat tradisional atau batra yang dipahami sebagai salah satu praktisi dari pengobat tradisional yang berlisensi dari instansi yang terkait. Saya rasa itu untuk apa namanya etnomedicine, contohnya pengobatan diabetes. Dan yang berikutnya saya akan mencoba juga untuk melihat apa namanya pengobatan eh, apa namanya ini eh, hipertensi juga dengan menggunakan apa namanya ini eh, dengan menggunakan eh, tentunya metode apa namanya ini metode etnomedicine ya. Jadi tadi saya beri contoh yang etnomedicine untuk obat diabetik. Kalau yang sekarang ini adalah kita akan eh, melakukan penyampaian materi juga secara singkat saja, karena sudah kita berikan contoh bagaimana melakukan penelitian etnomedicine begitu, bahwa pasti pertama menentukan lokasi, yang kedua tentunya nanti kita harus menghitung berapa jumlah responden yang harus kita tetapkan begitu berdasarkan perhitungan yang valid begitu, dan yang kedua tentunya nanti informan itu siapa juga harus kita punya syarat kriteria inklusi maupun juga eksklusi begitu, dan nanti metodenya kita gunakan model apa-apa, samplingnya juga snowing ball begitu, dari informan yang pertama lewat mungkin pendekatan di puskesmas atau bagaimana, baru kita nanti bisa menentukan begitu berapa daerah yang harus kita jadikan sampling gitu ya, sampel begitu, yang harapannya tentunya kalau kita bicara satu daerah ya tentunya harus mewakili begitu beberapa kalau kita bicara kabupaten, dalam satu kabupaten pasti ada sekian kecamatan, dari sekian kecamatan pasti ada sekian desa, yang harapannya nanti bisa secara berjenjang ada keterwakilan di masing-masing kecamatan dan masing-masing desa, yang nanti tentunya itu akan lebih memperkuat, atau juga data dari hasil penelitian etnomedicine itu akan memiliki validitas yang cukup baik. Ini adalah salah satu contoh juga penelitian etnomedicine obat hipertensi, obat tradisional untuk hipertensi di Kabupaten Kebumen. Jadi ini kita juga sama sebetulnya dari aspek pendahuluannya, pasti bahwa etnomedicine ini adalah merupakan cabang ilmu etnobotani ya, yang mengungkap pengetahuan lokal berbagai etnis dalam menjaga kesehatannya ya. Etnobotani juga sama, karena etno adalah etnis, botani juga adalah tanaman juga begitu ya. Jadi penggunaan tanaman yang digunakan untuk menjaga, mengobati derajat kesehatan masyarakat di etnis tersebut begitu. Jadi memang secara empiris seperti tadi dikatakan, pengobatan tradisional pasti menggunakan begitu tumbuhan maupun hewan, namun yang dilihat dari jumlah frekuensi yang pemanfaatannya lebih banyak itu kelihatannya memang utamanya adalah dari tumbuhan. Kalau hewan rasanya tidak terlalu banyak digunakan. Dan kita paham juga bahwa penggunaan obat tradisional itu bisanya didapatkan secara empiris ya, secara turun-temurun dalam jumlah, atau mungkin juga kalau kita bicara adalah
mungkin apa ya namanya, satu siklus keluarga itu mungkin ratusan tahun begitu ya. Jadi tentunya ini adalah merupakan betul-betul data local wisdom ya, empiris yang memang digunakan di masyarakat tertentu. Nah, salah satu yang dikembangkan di sini adalah khususnya yang diteliti untuk peneliti yang kedua ini adalah untuk penggunaan obat tradisional yang untuk membantu mengobati penyakit tekanan darah tinggi begitu ya. Jadi karena tekanan darah tinggi yang bisa menyebabkan penyakit kardiovaskuler, nanti stroke apa dan sebagainya, ini tentunya menjadi perhatian juga yang bisa menimbulkan faktor-faktor risiko, utama adalah gangguan jantung gitu ya, dari prevalensinya pun juga terus meningkat begitu. Ya karena kalau nanti hipertensi bisa mendorong mengakibatkan gagal jantung ya, bisa berakibat terjadinya gagal ginjal maupun juga penyakit cerebrovaskular juga begitu ya. Jadi ini memang pengobatannya penyakit hipertensi cukup tinggi biayanya begitu ya. Alasan kunjungan ke dokter, perawatan rumah sakit atau penggunaan obat jangka panjang yang tidak terlalu menyenangkan bagi para pasien begitu. Sehingga salah satu alternatif penggunaan obat tradisional itu mungkin bisa jadi alternatif begitu. Jadi adik-adik semuanya yang saya hormati, mahasiswa kita yang berbahagia begitu. Jadi metode penelitian yang kita bangun juga tentunya atau yang dibangun oleh peneliti ini juga tidak beda jauh begitu. Jadi menggunakan metode kualitatif ya, dengan cara teknik survei, wawancara yang semi terstruktur begitu. Menggunakan metode kualitatif ini maksudkan untuk mendapatkan atau mendeskripsikan pengetahuan masyarakat dengan cara pendekatan etnik ya, persepsi masyarakat itu sendiri begitu. Jadi penentuan jumlah partisipan atau responden itu dilakukan dengan menggunakan teknik yang tadi sudah saya sebutkan di atas, adalah snowball sampling begitu. Snowball sampling itu pasti tentunya nanti harapannya kita mendapatkan informan kunci yang ada di atas itu, yang nanti dan informan umum, di mana informan kunci itu tersebut meliputi kepala desa, ada sini dukun, penjual jamu tradisional atau petugas puskesmas bagian bidang obat tradisional atau herbal begitu. Sehingga memang sesuai dengan kompetensi, sesuai dengan profesinya yang bersangkutan, atau profesi sebagai orang yang paham, orang yang kenal, orang yang mungkin praktek menggunakan obat tradisional di dalam kesehariannya begitu, baik itu mungkin untuk dirinya sendiri atau mungkin keluarganya, atau boleh jadi mereka juga menggunakan profesi tersebut untuk mengobati lingkungan masyarakat di lingkungannya begitu. Sedangkan informan umum pada penelitian ini meliputi masyarakat yang hanya masyarakat saja yang mengetahui pemanfaatan herbal begitu ya sebagai obat hipertensi, dan yang kedua adalah menanam ya atau membudidayakan tanaman tersebut begitu ya, sehingga jadi lingkungannya dengan istilah kita kenal ada toga taman obat keluarga, yang beberapa tanaman bisa ditanam sekaligus punya multifungsi untuk estetika, untuk meningkatkan keasrian lingkungannya, tetapi sisi lain juga bisa digunakan sebagai bahan. Baik, kami lanjutkan kembali. Jadi metode penelitian untuk mempelajari penggunaan tanaman obat tradisional yang ada di daerah Kebumen, yang Kebumen itu adalah daerah Jawa Tengah, kebetulan ini adalah daerah saya, yang di mana peneliti ini adalah berasal dari Stikes di Umigo, Universitas Muhammadiyah Gombong gitu, yang menurut saya juga cukup baik begitu, karena uh, uh, mereka juga melakukan penelitian, atau dari farmasi mungkin ya, ini prodi farmasi juga begitu, melakukan penelitian terkait dengan etnomedicine, penggunaan obat tradisional yang digunakan untuk penyakit hipertensi. Tadi disebutkan bahwa penggunaannya ini atau juga tekniknya, tadi maksud saya teknik atau penggunaan metodenya ini sama, yaitu adalah menggunakan teknik snowball sampling begitu. Responden ini terdiri dari informan kunci dan informan umum, di mana informan kunci itu meliputi tadi ada kepala desa, dukun, penjual jamu,
tradisional dan petugas puskesmas bagian yang mengelola tentang obat tradisional. Sedangkan informasi umum ini disebutkan bahwa meliputi masyarakat juga yang tadi sudah saya sampaikan bahwa mengetahui tentang satu pemanfaatan obat herbal, tanaman obat yang dia sekaligus juga selain membudidayakan ya untuk tujuan memperindah lingkungan dengan istilah kita adalah taman obat keluarga atau toga begitu, dan dibudidayakan yang tadi sudah saya sampaikan di depan adalah untuk digunakan sebagai pengobat atau bahan baku untuk obat tradisional hipertensi, atau mungkin digunakan untuk diri sendiri, atau mungkin bisa jadi juga bisa disampaikan kepada masyarakat sekelilingnya begitu. Ini ditentukan juga jumlah sampel ya yang digunakan begitu, sehingga harapannya sampel yang diperoleh itu juga, atau maksud saya data yang diperoleh tadi juga akan cukup valid begitu, dan itu merepresentasikan terkait dengan seberapa banyak masyarakat di daerah Kebumen ini yang menggunakan tanaman obat itu untuk menyembuhkan atau mengobati penyakit hipertensi begitu. Mungkin secara singkat saja begitu kita akan melihat hasil dari studi etnomedicine terhadap masyarakat di daerah Kebumen yang sudah ditetapkan berdasarkan beberapa kriteria inklusi dan eksklusi begitu, siapa yang memenuhi syarat sebagai responden begitu, dan tentunya termasuk juga jumlah kecamatan yang dipilih, jumlah desa yang dipilih atau kelurahan itu pun juga harapannya sudah merepresentasikan atau mewakili betapa luasnya Kabupaten Kebumen yang mungkin terdiri dari hampir 63 kecamatan, sekian ratus desa begitu atau kelurahan, yang hasilnya adalah seperti pada tabel 2 ini. Jadi ada beberapa tanaman obat hipertensi yang berdasarkan kriteria berapa kali disebutkan ya, frekuensi of citation-nya berarti itu paling tinggi dimasukkan di nomor urut 1 begitu, dan frekuensi yang lebih rendah akan dimasukkan di ranking kedua, 3 dan seterusnya begitu. Dan tentunya seperti pada topik yang pertama bahwa yang disebutkan nanti adalah atau dicatat itu adalah nama lokal dari tanaman itu, spesies itu berarti adalah nama Latin, part of use atau bagian tanaman yang digunakan, dan yang tidak kalah penting adalah cara pengolahannya begitu ya, digunakan dengan cara apa, diolah dengan cara apa, dan cara penggunaannya, apa diminum atau tanpa pengolahan atau langsung saja begitu ya. Jadi sini memang ada beberapa tanaman, ada 20 besar yang masuk kategori yang berulang kali disampaikan oleh informan atau responden itu. Yang pertama adalah seledri. Seledri adalah Apium graviolen yang digunakan daunnya yang ini ada yang ditumbuk, ada yang diseduh, yang digunakan cara oral atau diminum begitu ya. Jadi ini tentunya sesuai dengan penelitian kita atau penelitian yang sudah banyak diteliti, karena ada produk fitofarmaka yang mengandung adalah ekstrak seledri ya. Ada kita kenal ada tanaman atau ada produk fitofarmaka tensigat, itu isinya adalah ekstrak daun seledri dengan komposisinya adalah kumis kucing. Itu produknya Pak Pros dulu ya, tapi kelihatannya hari ini sudah tidak di launching lagi. Ya, mangkokan juga demikian, ini Polisias stolelaria begitu, dipakai daunnya juga dengan cara direbus. Mentimun juga demikian, tanpa pengolahan biasanya langsung dimakan. Labu siam ini menarik karena banyak penelitian juga terkait dengan labu siam, Sesamoid medilum, yang digunakan langsung dimakan atau dikukus saja. Demikian Kersen, ini ternyata juga anti diabetes, juga untuk hipertensi juga. Bawang putih, demikian juga ada Rosella, ada mahoni, ternyata selain diabetik, ternyata juga mahoni ini, Swetia mahagoni, juga untuk menurunkan tekanan darah. Ada tanaman yang cukup populer hari ini, kelor ya, Moringa atau Moringa olivera juga dipakai untuk anti hipertensi. Ada salam,
Ini salam menarik karena salam ini juga tadi bisa dua-duanya ya, bisa dipakai untuk anti diabetik juga untuk anti hipertensi atau penurun tekanan darah atau mungkin juga untuk asam urat juga. Kalau belimbing langsung direbus atau ada buahnya direbus atau tanpa pengolahan yang langsung dimakan karena belimbing wulu ini rasanya sangat asam gitu ya karena kandungan oksalatnya yang cukup tinggi juga begitu. Tanaman lain ada Punica granatum, Imperata cylindrica, dan Nigella sativa jinten hitam. Ini mungkin tanaman yang dikenal juga oleh masyarakat di apa namanya Kebumen, tapi sesungguhnya dia itu tanaman impor sebetulnya ya, Nigella sativa. Mengkudu juga demikian, ini Morinda citifolia atau buah pace kalau di Kebumen namanya begitu ya, ini dipakai daunnya tapi bukan buahnya, itu direbus. Ada ciplukan, ini menarik ya karena ciplukan juga banyak digunakan untuk diabetik tapi juga memang cukup banyak orang menggunakan untuk menurunkan tekanan darah. Dan ortosipon ini adalah salah satu tanaman unggulan ya, bisa menurunkan tekanan darah karena dia memiliki kandungan sinesetin, karena penelitian saya juga saya gunakan juga untuk anti diabetik juga bersama dengan manggis, yang tadi disampaikan juga manggis juga ada di penelitian etnomedicine untuk anti diabetik di daerah Ciamis. Ternyata di daerah Kebumen ini juga digunakan ciplukan ini juga untuk menurunkan tekanan darah. Ada kumis kucing tadi sudah jelas karena ini memang salah satu nenek moyang kita kenal dengan istilahnya adalah teh Java. Ya, teh Java itu adalah justru kumis kucing yang punya khasiat antioksidan cukup tinggi dan juga bisa memiliki efek diuresis sehingga bisa dipakai untuk anti hipertensi. Sisak juga demikian, sirih. Sirih ini adalah piper betel. Kalau sirih tadi untuk anti diabetes adalah sirih piper crocatum, sirih merah. Kalau yang ini adalah untuk sirih hijau ya, yang dipakai biasanya untuk para ibu zaman dulu, ibu saya juga itu adalah untuk menyirih begitu. Ya, ini khasiatnya memang multifungsi selain sebagai antibakteri, anti septik juga begitu, atau istilahnya di dalam istilah medis tentunya, dan juga ubi jalar yang dipakai juga daunnya yang direbus. Jadi ini adalah beberapa hasil dari penelitian etnomedicine di daerah Kebumen yang kalau berbasis pada ranking berapa frekuensi yang disebutkan oleh informan itu pasti adalah lazimnya sebuah penelitian etnomedicine itu adalah yang paling tinggi, yang nomor 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah tanaman-tanaman unggulan yang memang oleh informan 1, 2, 3, 4, 5 atau sering disebutkan yang kita kenal dengan istilah di dalam semi kuantitatif dari studi etnomedicine adalah frekuensi of citation. Berapa banyak, berapa kali tanaman itu disebut oleh sekian banyak informan begitu. Jadi kalau informannya di sini misalnya ada 50, berarti kalau misalnya dia sudah disebut 10 kali, 10 kali 50 kali 100%, berarti 20% itu adalah frekuensi of citasinya begitu. Nah, dan yang kedua biasanya selain ada frekuensi of citation adalah part of use ya, bagian tanaman bagian mana yang digunakan. Apakah itu daunnya, apakah buahnya, ataukah bijinya, apakah batangnya, atau seluruh bagian tanaman begitu. Nanti itu bisa dihitung secara kuantitatif juga. Untuk apa hal ini disebutkan atau disimpulkan? Karena itu nanti untuk pengembangan ke depannya. Dan yang terakhir pasti hasil etnomedicine ini harusnya nanti diselaraskan juga dengan penelitian-penelitian sejenis, kalau bisa sudah mulai mengetahui juga kandungan senyawa aktif apa yang tentunya berperan, berkontribusi, berkhasiat atau bertanggung jawab terhadap misalnya penurunan tekanan darah pada kasus atau topik kedua ini. Ya, jadi itu tentunya nanti menjadi tugas saudara untuk yang saudara kumpulkan bersama tentunya seluruh peserta kuliah begitu, yang nanti saya akan bagi tugas ini ya dalam pengelompokan atau tugas kelompok yang harusnya dikerjakan, dan mungkin saya kasih waktu sekitar 3 hari atau 4 hari ini untuk bisa disubmit kembali ke Hebat e-Learning begitu. Jadi saya rasa itu kuliah kita hari ini ada 2 topik, yaitu topik terkait dengan studi etnomedicine untuk anti diabetik yang tadi frekuensi oksitasi paling tinggi adalah daun insulin, yang kedua adalah tentunya herba sambiloto, yang ketiga adalah piper crocatum atau sirih merah. Dan untuk yang hipertensi ini yang tentunya
frekuensi oksidasen yang paling tinggi itu adalah seledri, mangkokan, dan mentimun. Ya, jadi saya rasa itu yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabil taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.